Timnas U22 kita bermain imbang 2-2 melawan tim muda dari Mali. Ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Indra Safri dibandingkan dengan pertandingan pertama saat kita kalah dengan 0-3 di stadion yang sama di Pakansari. Dan saya rasa ini taktik strategi yang jauh lebih bagus, ya. Belajar dari kekalahan pertama dan sekarang di pertandingan kedua kita nyaris memenangkan pertandingan setelah Rafael Struijk bisa mengubah keadaan menjadi 2-1 karena gol pertama kan diciptakan oleh Mauro Silstra sebelum disamakan 1-1, dan Rafael menghidupkan asa kita untuk bisa memenangkan pertandingan setelah menerima umpan tarik yang bagus dari Raka di menit 70 kalau nggak salah. Tapi kemudian kemenangannya di depan mata itu buyar ya, karena ada Seko Kone, ya, pemainnya sangat bagus ketika Makalau memberikan umpan ya yang sangat baik sekali, ya, presisi yang kuat, dan dia muncul di tengah, tidak bisa dicegat dengan baik oleh pemain belakang kita mungkin walaupun udah kadek di sana, dan dia membuat gol yang sangat indah menaklukkan Dava Fasya, ya. Kalau bicara dengan Dava Fasya, ini kiper yang luar biasa. Kalau bukan ada Dava Fasya, saya pikir kita pasti kalah. Dari sekian banyak peluang yang diciptakan oleh Mali, ya, ada 3 kesempatan Mali untuk membuat gol itu dimentahkan, dipatahkan, digagalkan oleh Dava Fasya. Satu, ya, ada one on one yang dia gagalkan, ya, walaupun sudah sangat dekat. Satu lagi, ya, ada dengan akrobatik dari sebuah set piece yang akhirnya dengan susah payah Dava terbang untuk menepis dengan tangan kirinya. Gagallah sudah peluang dari Mali. Dan ini luar biasa penampilan yang fantastis. Terlepas dia kebobolan 2 gol, tetapi hasil 2-2 ini menjadi hasil yang bisa, ya, menghibur bagi seluruh pendukung, penonton yang tetap setia datang ke Pakansari untuk memberikan support, dukungan terhadap Garuda Muda kita, ya, terhadap Ivar Jenner dan kawan-kawan yang memang bermain dengan sangat baik. Coach Indra melepas starting 11 dengan Dava Fasya, kemudian ada Raka, kelihatan ada 4 back flat. Tapi menurut saya dengan 3-4-3 karena Dava lebih didorong, Raka lebih didorong ke kanan dan Doni Tri ada di kiri. Sementara Ivar mengendalikan di tengah dibantu oleh Pak Pahan, ya. Di sana cukup oke, saya pikir ini bermain dengan baik. Nah, 3 di belakang itu Ferrari yang berdiri agak ke kanan, Kadek agak ke kiri, dan di tengah Dion Marks yang bermain. Sebelum Dion di babak kedua digantikan oleh Brandon Sheneman. Jadi ada beberapa pergantian, ya, dilakukan oleh Coach Indra, termasuk memasukkan Raven, ya, di pertandingan kedua, di babak kedua maksud saya. Dan saya perlu membuat apresiasi, ya, terhadap perjuangan, semangat yang dilakukan oleh tim Garuda ini, ya. Kalau seperti taktik seperti ini saya pikir oke. Di babak pertama Hoki bermain agak ke kanan, ada 3 di depan, ya, sudah bilang dengan 3-4-3. Silstra sebagai nomor 9 dan Rafael bergerak ke sisi kiri, ya. Hoki banyak membuat kesalahan sebenarnya. Ada 5 kesempatan dia lepas bola, umpan-umpan yang beberapa kali salah dilakukan oleh Hoki. Tapi bisa ditebus dengan 1 kesempatan dia saat pemain belakang dari Mali membuat kesalahan dan Hoki mengambil itu untuk memberikan umpan terusan kepada Mauro Silstra. Dan itulah terjadinya gol ketika flashing dengan kaki kiri Mauro Silstra bersarang ke gawang Mali. Dan itu menjadi satu-satunya obat bagi Hoki di antara sekian banyak dia membuat kesalahan, dan akhirnya ada 1 umpan yang matang yang diberikan. Tapi Coach Indra tentunya melihat ini dan menarik cepat di babak kedua untuk ada beberapa perubahan yang terjadi. Sampai ketika ada gol yang dibuat oleh Rafael Struijk, ya. Dan kita sudah menghindari kekalahan, bisa bermain jauh lebih bagus, ya, walaupun memang masih banyak juga yang perlu dibenahi oleh Coach Indra. Tapi ketika akhir pertandingan Coach Indra juga sudah mengatakan ada rasa puas, ada perubahan-perubahan yang dibuat, tetapi tidak boleh berpuas diri juga dengan hasil ini karena kita dalam tekanan yang luar biasa dari Mali. Tapi setidaknya kita sudah bisa belajar bagaimana kita bisa mengatasi tekanan yang tinggi, coba keluar dari tekanan lawan. Dan ini bagus, pelajaran penting buat kita untuk kita bawa ke SEA Games. Karena akhir November ini, tanggal 27,
sudah berangkat menuju ke Bangkok, dan kita akan bertarung di sana, di mana cabang sepak bola akan bertanding di SEA Games di tanggal 3 sampai tanggal 18. Ya. Dan itu kita akan tunggu. Dengan saya, Bung Ropan.